Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, hari ini sesuai judul saya akan memberikan tips. Dan kenapa gue belum ngomong welcome to Black World? Ya, welcome to Black World. Dan hari ini aku akan membahas tentang bagaimana cara menemukan Habib. Ngomong apa sih? Bagaimana cara tahu Habib palsu dan asli tanpa tes DNA dan based on science. Dan ini semua adalah hasil research dari Minnesota of University dan Harvard University lewat percobaan-percobaan yang mereka lakukan 20 tahun gitu. Oke, jangan lupa di subscribe. Banyak sekali yang komen aku seperti kasar dan aku seperti keras. Daripada orang yang halus tapi punya tujuan yang licik dan jahat. Daripada orang yang sok-sok baik padahal pengen menipu kalian lah. Lebih baik gue yang kasar. Oke guys, kita masuk ke poin pertama. Seperti biasa gue akan membawakan 3 poin aja. Gak usah lama-lama. Baik. Poin pertama. Ya oke, taruh di sini. Menurut Minnesota Twin Family Study, misalnya dalam studi tersebut para peneliti dari University of Minnesota yang harusnya nggak gitu ngomongnya pronounce, yang dipimpin oleh Thomas Bouchard mempelajari 137 saudara kembar selama 20 tahun dari tahun 1979 hingga 99. Untuk mencari pengaruh gen pada kepribadian, kepercayaan, tingkat intelijensi, perilaku, dan gaya hidup mereka. Kerja keras para peneliti selama 20 tahun tersebut kemudian menghasilkan 170 publikasi yang berfokus pada karakteristik medis dan psikologi yang berbeda-beda. Secara umum, para peneliti menemukan bahwa 50% dari kepribadian kita diturunkan, melalui gen, termasuk ketaatan terhadap otoritas, ketahanan terhadap stres dan keinginan untuk mengejar risiko. Bahkan menurut para peneliti, IQ kita pun 70% dipengaruhi oleh genetik dan 30% oleh lingkungan. Itu research 20 tahun dokter yang pada botak ngurusin orang aja kayak begitu. Lihat ya, ini dasarnya dari base. Maka dari itu guys, sebenarnya ini bakal dibahas di akhir nanti. Jadi mempengaruhi IQ termasuk mungkin kecerdasan, ya kecerdasan tadi, kesehatan fisik dan identifikasi yang lainnya. Termasuk optimis, pemalu, hiperaktif, dan memori, kreatif, penyayang, memiliki semangat dan lain-lain. Kurang lebih itu yang pertama, Oke, next. Perilaku diwariskan ke anak lewat DNA. Perilaku. Ini BBC News. Gue langsung bacain ya. Taruh sini kalau ada. Jadi riset yang dilakukan oleh Nature Neuroscience melakukan uji coba kepada tikus yang dikondisikan untuk takut kepada bau yang mirip bunga sakura. Tikus yang kemudian menghindari bau itu ternyata menurunkan perilaku tersebut kepada cucu-cucunya. Sebuah tim dari Emory University School of Medicine di Amerika Serikat lalu melihat apa yang terjadi dalam sperma tikus tersebut. Mereka mengatakan ada sebuah bagian DNA yang bertanggung jawab atas perilaku sensitif terhadap bau, dan ini lebih aktif bekerja dalam sperma tersebut. Anak dan cucu tikus terbukti sangat sensitif terhadap bunga sakura dan akan menghindari bau itu. Walau itu memiliki pengalaman negatif langsung dalam hidupnya. Perubahan struktur otak pun ditemukan di sini. Itulah di poin ini. Jadi kalian bisa lihat ya bahwa DNA itu sangat mudah banget mengenalinya. Ya seperti itu poinnya. Bahwa mereka akan pasti turun-temurun. Makanya kan kalau doanya Nabi Ibrahim, Rabbana hablana minazwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau misalnya
ngaku turunan Rasulullah. Contoh aja contoh, misalnya Rasulullah suka pakai kelingking, berarti dia nyaman. Jangan dibuat-buat. Emang nyaman di situ gitu. Ada yang dibuat-buat. Ya, habis itu misalnya Rasulullah suka hal-hal yang simpel, berarti nurunnya sesimpel itu karena sifat. Dan misalnya Rasulullah suka kambing, berarti nurun. Padahal dia nggak suka kambing gitu. Maksudnya dia nggak hidup memang makannya kambing gitu. Ya itu yang namanya genetik gitu. Oke, genetik nggak akan hilang sampai kapanpun. Dia akan terus turun-temurun. Ini research tadi gue udah bacain ya guys. Sesimpel itu, dan itu mereka puluhan tahun sampai profesornya botak gitu demi tikus. Atau demi apa tadi? Demi keluarga orang yang di research sama dia. Dan ternyata, ya begitu loh efeknya. Oke, kita sekarang ke poin selanjutnya. Oke, sekarang kita ke poin kedua. Poin kedua itu sebenarnya masuk ke ranah ciri-ciri Rasulullah. Ya, ciri-ciri Rasulullah. Mari kita bacakan ciri-cirinya. Ini diantara kata-kata penghargaan sahabat. Jadi sahabat-sahabat pada ngomong gitu. Gue langsung bacain secara cepat aja ya, nggak pakai riwayatnya. Aku belum pernah melihat lelaki yang segagah Rasulullah. Gagah. Aku melihat cahaya dari lidahnya. Gitu. Nah, enggak. Itu jangan. Ya, namanya bahasa orang zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda. Seandainya kamu melihat baginda, seolah-olah kamu melihat matahari terbit. Rasulullah jauh lebih cantik dari sinar rembulan. Ya, aku belum pernah melihat lelaki setampan Rasulullah. Apabila Rasulullah merasa gembira, wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Kali pertama memandangnya sudah pasti akan terpesona, iyalah. Nggak usah dijelasin. Wajahnya tidak bulat tapi lebih cenderung kepada bulat. Jadi nggak bulat tapi cenderung bulat. Wajahnya seperti bulan purnama, seperti bulan. Dahi baginda luas. Raut kening tebal. Terpisah di tengahnya. Jadi di sininya ada terpisah tengahnya. Urat darah kelihatan di antara kedua kening. Dan nampak semakin jelas semasa marah. Oke, Goku ya. Mata baginda hitam dengan bulu mata yang panjang. Garis-garis merah di bagian putih mata. Iya, untuk ya pasti ya. Hidungnya agak mancung. Jadi kalau ada yang ngomong mancung nggak gitu. Bercahaya penuh misteri. Kelihatan luas sekali pertama kali melihatnya. Oke. Mulut baginda sederhana, luas. Mulut baginda sederhana, luas, dan cantik. Gimana ya? Nggak, yaudah. Itu kan kata sahabat, namanya bahasa orang beda-beda. Giginya kecil dan bercahaya. Indah tersusun. Lenggang di bagian depan. Oh, gue tau nih riwayatnya. Kena tombak. Apabila berkata-kata, cahaya kelihatan memancar dari giginya. Bergiwang. Janggutnya penuh dan tebal menawan. Lehernya kecil dan panjang. Berarti nggak banter. Ya, lehernya kecil dan panjang. Terbentuk dengan cantik seperti arca. Warna lehernya putih seperti perak. Wih, gila. Abe nih. Sangat indah. Kepalanya besar tapi tidak terlalu elok bentuknya. Wajahnya tidak bulat tetapi lebih cenderung kepada bulat. Tadi udah. Wajahnya seperti bulan purnama. Dahi baginda luas. Tadi udah. Raut kening tebal dan terpisah bagian tengahnya. Kok diulang lagi sih? Bentar ya guys, maaf. Urat darah kelihatannya udah. Hidungnya udah tadi ini. Hidungnya agak mancung udah. Agak. Oke, gua rasa udah paham ya ciri-ciri kayak begini. Pasti udah pada tahu ya. Ada satu lagi riwayatnya. Ini yang paling penting. Di caps lock. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah itu mukanya tidak tajam seperti pedang. Akan tetapi lebih mirip kepada bulan. Cenderung bulan purnama. Berarti bulat dan cerah. Bukan kayak pedang tajam keras gitu. Kayak orang-orang apa sih istilahnya? Orang-orang apa ya? Kalau ini kayak di film inilah, apa tuh, Aladin yang
sempit, muka sempit dia. Enggak, bulat luas. Jadi wajah tuh kenapa kayak bulan? Karena luas, berpikirannya luas, bijaksana. Nggak ada ini gini lancip, ini lancip kayak pedang begitu. Maaf ya, ada emosi. Makanya baca hadis biar tahu mana asli, mana palsu. Belajar, belajar. Jadi nggak ketipu. Oke, maaf ya, aku sedikit emosi. Oke, poin terakhir. Ya, rangkuman. Jadi sesimpel ini masalah rangkuman. Hafalin hadis-hadisnya, sifat-sifatnya, dan samain kebiasaannya. Udah pasti mirip. Nah, secara fisikal, tadi gue udah disebutin bagaimana ciri-cirinya dia. Oke? Jadi, kalau hafal itu, kita nggak mungkin ketipu sama yang palsu. Mau namanya apapun, jangan fokusin nama-nama. Tadi itu dari research gitu loh. Mereka pasti turun-temurun. Ada persamaan, ada kesamaan, walaupun misalnya di antara 100 hanya 60%. Tapi kalau di bawah 20%, apalagi cuma karena pakai baju doang, pakai baju ihram atau pakai kafaye, udah dianggap Habib, itu namanya kalian yang tidak berpikir. Gitu ya. Jadi pantas tertipu karena kalian gak mau mikir. Jadi dari hadis dan tadi dari research juga udah jelasin. Oke, ini based on science. Silakan kalian berpikir, jangan fokus sama nama doang ya. Jangan fokus sama nama doang. Dan jangan fokus sama pakaian doang. Gitu. Menurut gue itu aja guys, dan jangan lupa di subscribe ya. Mohon maaf kalau aku agak sedikit terlalu cepat dan keras karena baru mau ngopi dan belum ngopi, jadi emosional aku lebih naik. Oke, love and peace forever. Jangan lupa subscribe sekali lagi. Love you all. Bye.